dilakukan penyepakatan mengenai kriteria alternatif. Kedua, formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan pembahasan mengenai masalah yang sudah tercantum dalam agenda kebijakan. Pembahasan tersebut dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut diulas kemudian mencari pemecahan atau solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Ketiga, adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan merupakan pemutusan mengenai satu alternatif yang akan digunakan dan dianggap sebagai solusi yang tepat. Pemutusan tersebut diadopsi dengan adanya hubungan antara direktur dan lembaga. Keempat, implementasi kebijakan. Pengimplementasian mengenai kebijakan yang telah diambil kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memanfaatkan sumber daya finansial dan manusia. Terakhir, evaluasi kebijakan. Pada tahap ini dilakukan penilaian atau evaluasi mengenai pencapaian kebijakan yang telah diimplementasikan, apakah kebijakan tersebut tepat sasaran atau sebaliknya. Model implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, model kontrol efektif dan pencapaian. Menurut model ini, pendekatan tahapan-tahapan kebijakan sudah dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan, karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Kedua, model politik administratif. Menurut model ini, tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan namun direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktivitas pemerintah. Ketiga, model integrat menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi. Selanjutnya, pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan mengenai implementasi kebijakan pendidikan meliputi yang pertama, pendekatan struktural. Secara umum dapat dikenali bahwa struktur yang bersifat organik sangat relevan untuk implementasi kebijakan pendidikan. Ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan pendidikan senantiasa berubah-ubah, terlebih ketika arus implementasi itu bukan linear. Kedua, pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan prosedural struktur dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan pendidikan, namun tidak begitu penting untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat. Ketiga, pendekatan perilaku. Analisis keperilakuan behavioral analysis pada berbagai masalah manajemen. Yang paling terkenal adalah apa yang seringkali disebut para penganut aliran organisasi sebagai organizational development atau pengembangan organisasi. Keempat, pendekatan politik. Pendekatan ini mengacu pada pola kekuasaan dan pengaruh yang terjadi dalam organisasi. Asumsi dasarnya tidak lepas dari proses kekuasaan